Kita kehadiran personal manager dari Raisa, Wira Perdana. Halo Wira. Halo Mas Solo. Terima Halo kasih Pak Dika. sudah hadir. Apa kabar Wir? Iya baik. Overall tapi dengan ngelihat harta Raisa gimana Wir? Gue bukan bias ya, bukan karena gue ada di situ. Iya. Gue dengan hasil akhir, apalagi nonton di studio, gue Itu merasakan apa? kaget lumayan. Ternyata bagus ya, apalagi dengan sound design yang kayak gitu. Itu bagus. Itu sih satu hal yang gue mungkin sedikit quote unquote menyayangkan orang yang belum nonton tidak bisa merasakan ambience di bioskopnya sih. Iya, karena audionya, sound desainnya beda banget. beda. Tugas lu sebagai personal manager itu apa aja sih? Gue kan business Boeing manager. kan ya, business manager. Iya. Udah dealing segala macam, udah oke. Nah, tanggalan tuh udah di set sama Boeing. Nah, gue yang prepare tuh. Jadi dia lempar ke lu gitu ya. Iya. Begitu udah rapi dia lempar ke lu. Gue akan menyiapkan siapa glam timnya, siapa yang make up, siapa fotografer. sampai pada hal yang krusial pasti berhubungan dengan riders. Iya. Itu pasti di lu dong Di lu ya? jadinya. Dulu tuh juga sampai yang aku masih waktu yang lama, sampai kalau ketemu orang di luar yang kenal aku kerja sama Raisa, nanya cuman sama Yaya gitu. Sama Yaya, enggak lah kayak ini gue lagi off gitu, ngapain gue sama Yaya gitu. sampai segitunya. Sampai segitunya karena dulu Kayak gitu. selekatnya Iya. gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-165. Kita kehadiran, mungkin buat yang udah nonton film Harta Tahta Raisa sempat melihat berseliweran orang ini. Apalagi kalau yang nonton sampai ending. Nah, ini ada spesial tuh di ending. Tapi yang belum nonton, filmnya memang sudah tidak ada di bioskop. Tapi tunggu aja, mungkin nanti bisa ketemu lagi sama filmnya. Kita kehadiran personal manager dari Raisa, Wira Perdana. Halo Wira. Halo Mas Solo. Terima Halo kasih Pak Dika. sudah hadir. Apa kabar Wir? Iya baik. Gimana Alhamdulillah. rasanya muncul di depan layar dipaksa yang di ending tuh sebenarnya kita udah selesai syuting tuh Mas, selesai syuting. Tambahan scene itu berarti. Tambahan terus kita diskusi kayaknya perlu deh tambahan ini syuting. Dia udah keringetan tuh sebenarnya suruh muncul di depan layar. Lumayan lah, nggak pernah gue selalu kayak ini di belakang layar. Oh, karena kan kalau yang di tengah-tengah cuman diperkenalin kan quote unquote Ya tuh udahlah. casual aja Iya, kan. Kalau yang terakhir tuh hampir acting lah, Iya, hampir iya. acting. Itu sempat mikir tuh pasti kita waktu itu take 3 kali tuh. Betul. Yang diambil tapi akhirnya take kedua kalau nggak salah. Gimana Wir waktu itu rasanya Wir? Ya lumayan tegang karena kan kayak gue nggak pernah sama sekali di Depan depan layar. ya depan ada kamera gitu. Gue nggak pernah sama sekali kan selalu Di belakang iya benar di belakang layar. Selalu menyiapkan cuman sebelum show gitu aja udah. Overall tapi dengan ngelihat Harta Tahta Raisa gimana Wir? Ngelihat animo dan semua. Bagus. Gue bukan bias ya, bukan karena gue ada di situ. Iya. Gue dengan hasil akhir, apalagi nonton di studio, gue Itu merasakan apa? kira gue nonton pas di Karena perdana dia nonton pun di pas ini di itu premier ya? iya pasti premier di Epicentrum Iya. itu karena sebelumnya gue gak pernah ikut kan. Iya. Gue cuman sekali nonton yang pertama kali banget Iya, tuh. itu juga versi yang berbeda lagi. Iya benar Versi jauh, berbeda makanya lagi. gue kaget lumayan. Ternyata bagus ya, apalagi dengan sound design yang kayak Iya, gitu. iya. Itu bagus. Itu sih satu hal yang gue mungkin sedikit quote unquote menyayangkan orang yang belum nonton tidak bisa merasakan ambience di bioskopnya sih. Iya, karena audionya Sound desainnya Beda banget. beda. agak pas apalagi nonton part GBK di konser Iya, betul. itu gue aja Gue masih ada rasa merinding loh. gue aja yang ada di dalam GBK gue sampai wah keren ya ternyata jadinya kalau di bioskop. Iya, Karena bener. Beda. iya beda banget. Iya. Wir, Ya. kalau boleh tahu ya, lu mulai tahun berapa masuk di Juni Records? Dari 2011. Waktu itu belum Juni Record ya berarti Belum, ya? bahkan belum. Karena sebenarnya kan gue temenan kuliah sama Boim. Lu tuh Teman temen kuliah. kuliah. Boim ya. Seangkatan. Enggak, dia di atas gue. Oh, Di lu di mana sih? Mustopo. Mustopo. Iya. Jurusan? Vkom. sama berarti. jurusan. Sama. Jadi lu ketemu di sebelumnya kampus. tapi kenalnya di Hai. Gue magang di Hai. Boim udah jadi Ketemu duluan di Hai dulu. iya, Di Hai dulu. Di Hai dulu terus akhirnya ya udah gue daftar Mustopo karena rata-rata di Hai itu banyak yang Berarti lu di Hai SMA dong. iya karena SMA itu bikin nama ininya koran SMA.
Jadi kayak Jalan Panjang nomor 8A masih. betul Bagus di lah, situ. Itu Media tuh. Jalan Panjang. Iya, jadi kayak wartawan-wartawan anak-anak SMA yang mau menulis artikel di majalah itu, kita diundang untuk jadi penulis lah. Jadi kayak Berapa lama tuh? berapa lama ya? Setahun Lupa deh, ada kali ya segituan lah. Jadi Kayak sempat gitu, ada beberapa artikel yang lu tulis dan muncul Tuh, di dan Hai. foto iya rata-rata sih mungkin kayak event pensi kayak gitu-gitu. Yang artikel-artikel seperti itu yang kita liput lah. Jadi lu diajak sama Boim. Sebelumnya juga bahkan mundur lagi ke belakang itu tuh Boim pernah sama Ladia Sheryl. Iya betul. iya. Nah itu sama kan Ladia juga dulu cepet jadi fashion stylist di Hai juga, kan. betul. Nah udah beberapa kali Ladia syuting ngajaknya gua. Wir udah temenin gua aja yuk. Itu lu masih di Hai? Masih kayak udah temenin gua. Side job nih ya, kurang lebih ya. Gue mau syuting video klip, gue mau syuting apa gitu ya. Udah gue sama Ladia waktu itu jalan. Tapi tetap kontak person Boim. Boim. Oke. gitu. Boim dulu boleh ya sama Hai-nya ya? Ya nggak ngerti deh gue itu. Ah udahlah Hai-nya. Nah, lu waktu itu pertama kali gabung di manajemen Raisa itu apa? Lu dikasih tanggung jawab apa? Ya sebenarnya mirip sampai sekarang. Seperti road manager lah. Awalnya itu Karena belum ada namanya VNC kan yang sekarang. Iya. Jadi kalau ada tanggalan manggung, ya udah pasti gue akan mempersiapkan siapa bandnya. Vence duluan apa lu dulu? Gue dulu sementara waktu dulu VNC itu sempat jadi produksi Raisa di band. Jadi kayak kalau di film Vence diperkenalkan sebagai tour manager. Tour manager ya. Gue jadwal udah lumayan, akhirnya gue keteteran, anak band gak kepegang, yayanya juga nggak kepegang, ya udah jadi akhirnya nambah lah satu masukin Vence. Jadi kalau di cerita film ya, Yaya bertemu dengan Boim di Pacific Place 2011 10 berarti itu mundur lagi setahun lah karena kan ya masih ada si Yaya masih sempat manggung-manggung di loka segala itu gue belum. Itu belum ada serba salah kan? Belum. Akhirnya sama Boim ketika bikin serba salah lu udah ada belum? Tapi waktu itu bikinnya belum, fotonya iya. Jadi kita kan sosok bikin foto buat demo lah. Boim tuh ngajaknya gue, Wir kita foto-foto nih, ada penyanyi baru nih, gue dikenalin sama Hasta. Kita foto-foto cari karena waktu itu belum ada macam kita cari outdoor lah apa segala macam. Ya udah gue berdua tuh sama Boim gerilya, kita nyari-nyari outdoor foto-foto buat bikin demo itu. Nah gue tapi nggak ada di proses bikin lagunya, gue nggak ikutan. Sampai album pertama? Album pertama belum. Even launching album pertama aja gue waktu itu datang sebagai penonton. Itu lu masih di Hai? Enggak, udah enggak. Udah. Jadi ketika lu kuliah udah nggak di Hai? Udah enggak. Karena udah lu fokus kuliah aja. Iya. Gitu. Akhirnya ya udah gue nonton album pertama launching di Kodovin Kemang nggak salah. Iya betul. Ada kok di film itu ada kita tayangin kan. Iya makanya. Itu gue nonton, gue sebagai nonton. Nah habis itu Boim baru kayak ini gue udah gak, sama tuh Boim juga kayak iya nggak bisa sendiri, mau nggak? Ya gue bilang ya gue kan sama Raisa belum kenal, gue bilang. Kalau kayak sama dia kan udah kenal dari sebelumnya di Hai, ya udahlah. Ya udah kita cobain dulu gue bilang. Impresi lu pertama kali ketemu Raisa gimana? Impresinya ya apa namanya? Cantik lah. Pertama kali ketemu. Ada peluang nggak bahwa Raisa ini menurut gua ada potensi? Lu udah bisa lihat nggak sih ini? Iyalah, materinya album pertama itu kuat kan, cukup bagus sih. Album pertama, setuju. Makanya oke, wah ini ya udahlah Im, kita jalanin aja dulu, coba aja dulu. Karena kan lu pertama kali ngomong sama Raisa lu merasa nyambung nggak sama dia? Nyambung lah, nyambung. Apalagi makin seiring berjalan waktu makin nyambung. Bahkan disangkanya gue adalah saudara atau sepupu atau apa yang diajak kerja. Segitunya. Bahkan kalau lu inget Mas ya, mungkin juga teman-teman ingat kalau di film di AMI Awards, gue masih kurus. Ya itu duduk di sebelahnya Wira. Tapi hampir semua orang kita yang waktu ngedit itu nggak merasa itu Wira karena dia kurus banget, karena beda. Waktu itu Boim nggak prepare atau gimana atau belum datang atau gimana, kayak ya nggak mungkin gue sendirian. Ya udah lu aja gitu untuk terima si award itu. Gue nggak mungkin lu sendirian. Udah ditaruh posisi di situ. Iya, udah. Dan itu ya mau nyanyi atau setelah nyanyi pakai monitor. Gitu. Iya. Berarti akhirnya memutuskan bahwa udah pokoknya lu
bersama tuh sejak setelah album pertama itu. Iya, setelah album pertama bergabung lah. Setelah album pertama udah launching. 11 akhir lah. 11 akhir. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, tugas lu sebagai personal manager itu apa aja sih? Membedakan sama Boim. Iya, sama Boim. Boim kan business Boim manager. kan ya business manager. Iya. Udah dealing segala macam, udah oke. Nah, tanggalan tuh udah di set sama Boim. Nah, gue yang prepare tuh. Jadi dia lempar ke lu gitu ya. Iya. Begitu udah rapi dia lempar ke lu. Oke. Itu gue akan menyiapkan siapa glam timnya, siapa yang make up, siapa fotografer. Bandnya siapa? Kalau band Vence. Udah. Band dipegang Vence. Oke. Nah itu nanti gue yang menyiapkan, tapi nama-nama itu pun juga dari Yaya. Oke. Gue tetap akan kayak sis Approvalnya dia. sis mau si A nggak make upnya, sis mau si B nggak C gitu-gitu. Termasuk tektokan sama klien di lokasi lo harus harus standby jam Ya berapa itu di lu. ya. Jadi ntar LO-nya itu akan ngonteknya ke gue, Mas, Mbak Reza datang jam sekian ya. Ini gitu. panggilnya Boim atau Wira? Oh. Karena orang kan taunya Benar, itu tapi benar, Sering terjadi itu benar, itu sering terjadi kayak Mas Boim ya, oh bukan gue. Karena udah biasa gitu kan. Gue juga pada zamannya tektokan sama gue ketika deal sama Rodman kan. Jadi Betul. orang mikir, Betul itu, tapi itu benar, itu juga sering kayak Mas Boim gitu. Bukan, saya Wira gitu. Ada Mas Boim mah ada di kantor paling aku gitu aja sih jawabnya. sampai pada hal yang krusial pasti berhubungan dengan riders. Iya. Itu pasti di lu dong Di lu ya? jadinya. Jadi yang menjaga dan mengamankan ridersnya itu lu ya. Iya. Sebenarnya kan riders dibuat untuk kita di backstage supaya nyaman. Iya. Karena kan jam kita main aja, jam kita manggung itu seringnya pasti either kayak jam 8, jam 9, jam makan malam. Sedangkan kita kan pasti standby di belakang panggung jauh sebelum itu kan, sejam sebelum. Nggak mungkin kita tiba-tiba order makanan ke backstage, susah sinyal atau apa kan. Jadi that's why kita bikin riders itu gitu, hospitality itu riders. juga kan hospitality yang heboh itu kan baru terjadi sekarang. Iya, itu juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gitu loh. Makanya orang-orang kalau komen apa, aku juga cuman bacanya kayak ya Pasti ada satu dua yang mungkin merasa quote unquote mainin nggak nyaman, akhirnya viral sendiri lah. iya, nggak ngerti gue juga makanya kenapa bisa tiba-tiba. Kalau dulu waktu pertama kali 2012 gitu, apa yang perlu disiapin, inget nggak lu cuman ya di era awal-awal? Sampai sekarang dari dulu sampai sekarang cuman satu sebenarnya yang dia cermin. Cermin sebadan. Full. Karena kan ya udah standar mau normal lah itu ya. Mau prepare gimana lu. Cerminnya ada di mana? Ada di backstage. Di backstage. Itu Pasti cuma itu minta doang yang ditekankan sampai sekarang tuh selalu udah itu. Buat ya udah, kalau buat sebelum naik panggung udah mau cerminnya, karena sebenarnya orang kalau nggak kita detailin sebadan, orang nyiapin yang cuman semeja yang itu kan, kalau untuk full body nggak akan kelihatan kan. Itu aja sih. Berarti Raisa kemanapun kalau untuk kerja, untuk show berarti ada ya? Iya, karena ya itu bahkan yang menghubungi driver itu pasti aku juga kayak, Pak nanti kita jam sekian berangkat dari rumah gini-gini. Bisa dibilang Wira itu udah pasti ada, Mas. Iya. Boim malah belum tentu ada. Termasuk syuting iklan. Syuting iklan iya, apalagi tuh. Jadi brand atau agency atau PH itu nanti kasih nomornya ke aku kan. Ruang tunggunya seperti apa. Kayak gimana tetap juga kita kalau syuting akhirnya kita bikin juga riders. Iya, untuk syuting iklan gitu, syuting iklan. Karena kan syuting iklan itu seharian pasti kan, 12 jam lebih kita di tempat itu. Jadi sebisa mungkin kita bikin senyaman mungkin juga. Gitu. Kan kalau di film lu sempat menghilang 2000 berapa, 12 ya? Enggak, 2015 awal. Kenapa lu menghilang? Jadi sampai 2015 lu masih itu pada saat Raisa syuting film Terjebak Nostalgia. Itu udah album ke dua. Baru mau ke 3. Juni udah ada belum 2015? Udah ada Juni. Kenapa lu menghilang waktu itu? Enggak, kenapa sih? Mungkin pada saat itu capek juga kan. Dan kan Ibai juga belum ada. Raisa waktu itu belum Ibai punya sebagai asisten Raisa belum ada. Ibai semua masih ke lu itu pasti ya. Iya, semua lumayan ke gue. Apalagi syuting itu lumayan menguras tenaga karena kan. gue ingat ceritanya bahkan yang berangkat akhirnya Reza salah satu tim Juni Record yang punya visa kan. Betul, visa Amerika. Harusnya lu yang tadinya boy udah lu aja udah berangkat. Hah? Gue kayak lu nggak bisa apa nggak dia approve visanya? Bukan, gue belum pengajuan. Bahkan belum pengajuan. Karena waktunya mepet untuk masih berangkat. jauh. Iya, masih jauh itu dari kita masih syutingnya masih di Jakarta kok waktu itu. Masih di daerah Jakarta kok syutingnya, belum berangkat. Oh, pas syuting di Jakarta lu ikut masih nemenin. 2 kali apa kalau salah. Oke. Gitu.
kalau sekali show timnya Yaya berapa orang dalam kota luar kota? Kalau full Total pack seluruh. kita Saat ini ya, full pack kita ada 24. Banyak juga 20 ya. tuh isinya Udah adalah ada Boim, Boim, ada orang konten sosial media dari kantor, ada makeup artist kita bawa, sama ya udah sisanya band dan krunya. 24 itu gak bisa dikompromikan. Bisa, paling aku bisa take outnya antara Boim nggak ikut, sama kita nggak bawa tim sosmed. Tim Paling gitu. sosmednya berapa orang? Satu. Berarti yang paling krusial tuh sebenarnya band dan krunya. Ya. Berarti 22 orang lah pasti. Iya. Udah Karena pasti satu 22. orang player kru itu misalnya gitaris additional, berarti ada krunya satu, kru gitar. Dan backing vokal kita jadi nambah sekarang 3. 3. Gitu, ada satu nambah laki-laki. Tadinya kan standarnya 2. Nambah karena pas setelah GBK ya nyaman tuh ada backing vokal Nainggolan nambah Sister cowok. sama Si Harvey. Akhirnya jadi Oke. sekarang Harvey selalu dibawa. Gara-gara filmnya apal mas Semuanya loh. Iya. Gitu jadi kayak gitu. Berarti kalau udah sampai udah keluar kota atau misalkan ada show itu udah tanggung jawab di lu lah berarti. Iya. Kalau Boim nggak ikut ya udah pasti Lo. gua. Itu ya jadi lumayan agak berat juga karena jadi yang decision makernya kalau nggak gua ya Vence tuh. Iya berdua. Amit-amit kenapa? Waktu itu pernah kita ada show di Bandung. Kita juga sama tuh antara dengar tuh ceritanya tuh. Itu dia. Nah, itu yang mutusin siapa kalian udah Ya udah gue sama Boim udah super tektokan teleponan segala macam karena Boim nggak ikut. Nggak ikut dan ngeliat kondisi di Kondisi di venue panggung ya. seperti apa Akhirnya gitu. kalau nggak salah ya akhirnya nggak jadi naik panggung ya. Naik cuman 3 lagu 4 lagu gitu. Karena suasana udah tidak kondusif iya, gitu. karena pack banget di dalamnya. Terus ya gitu deh, aparat juga pada mau berhentiin tapi penonton tidak mau bubar gitu-gitu. Jadi kita untuk meredakan justru tetap naik panggung, tapi nggak bisa full. Iya nggak bisa sampai full show lah lagunya gitu. Nah kalau bisa ada Boim diikut ya, maksudnya itu bayangkan semua desain di Boim, jadi lu lebih ke ngurusin teknisnya aja atau gimana? Ngurusin ke Yaya sih. Yayanya justru kenyamanan Yaya jadi ada di lu ya. Terus kita harus berangkat jam 8 dari hotel misalnya gitu. Ya udah dari jam 6 tuh memastikan iya glam team ya udah kok grebek-grebek ayo cuy kita siap-siap sekarang yuk gitu. Kayak gitu terus kayak di countdown gitu yuk 10 menit lagi kita ini yuk gitu. Oh dia tugasnya dia seperti itu. Ya, kalau nego sekarang masih di apa masih di Boy. Udah lu udah ikutan. Paling kalau ada yang beberapa kan juga IO segala gitu macam. Itu ya aku ada tapi aku nggak berani terima. Paling aku terima mau tanggal berapa gitu. Kalau di kalender aku kosong ya aku lempar lagi ke tim, ke kantor kayak ini ada yang nanya segala macam nih, kontaknya ini di follow up aja gitu. Udah karena kalau biar nggak ini sih, biar nggak iya betul. beradu tanggalannya ntar malas, makanya jadi aku hindarin deh kayak gitu. Paling kalau emang di akunnya di kalender sayanya kosong ya udah. Terus berarti kalau misalkan di luar kota udah begitu aja selesai besok pagi pas mau berangkat mau kembali ke Jakarta, lu yang grebek-grebek lagi dong. Jam berapa harus ada di itu? Iya, mobil juga aku standby jam berapa harus ada di lobby, jam berapa harus nyampe semuanya kayak gitu. Gitu. LO juga aku yang pegang, LO yang untuk buat si Raisa and Grombolan itu. Kalau lu ingat pengalaman paling chaotic atau dramatis apa misalnya mobil nggak datang, hotel belum ready, panggung ternyata bermasalah. Oh paling itu sempet pesawat delay. Itu lumayan kan ada masanya. Sehari 2 show. Enggak ya di Bali tuh. Oh iya, terus ya home base di Bali. Nah kita ada show ke Makassar. Oke, dari Bali Makassar sebenarnya nggak jauh kan? Nggak ada, tapi nggak ada pesawat dari Jakarta dulu. Si Raisanya harus dari Surabaya paling nggak ya? Dari Bali ke Jakarta Makassar. Kalian nungguin dia dong di Jakarta. Iya, harusnya seperti itu. Ternyata di Balinya pesawatnya nggak tahu kenapa nggak bisa terbang. Harusnya tuh jam 7 pagi dia udah terbang. Kita jam 9:30 jam 10 kurang lah. Itu tuh udah ketemu di Cengkareng buat show buat terbang ke Makassar. Show-nya siang apa malam? Show-nya malam. Tapi kan akhirnya gimana solusinya? Boy itu dapat yang jam 10 kalau nggak salah. Raisa akhirnya dari Bali tuh jam 10 jam 11 gitu. Pokoknya jam 11 dari Bali ke Jakarta. Jakarta dulu tetap akhirnya jam 1 tuh baru terbang dari Jakarta ke. Sementara tim udah terbang duluan. Udah. Dia sendiri ya Pak Denny? Iya dia sendiri.
Tapi kan nyampe di Makassar udah lumayan sore karena kan jamnya juga jadi maju lagi kan sejam. Itu lu deg-degan banget dong itu. Lumayan, aku sampai udah minta si LO segala macam kalau memang ada kenalan dari pihak bandara atau protokoler atau apa yang bisa bantu Reza dari turun pesawat langsung keluar ke mobil atau apa segala. Karena kan untuk perempuan itu prepare minimal 90 menit. Di hotel. Untuk segala macam. Kalau cowok kasarnya dikasihin jaket, topi udahlah bisa beres gitu. Kalau perempuan kan nggak sesimpel itu gitu. Tapi waktu itu nggak telat, performanya nggak telat. Tapi yang akhirnya itu adalah kita mau meet and greet tadinya sama sebelumnya sama Yoraisa. Itu yang akhirnya jadi terlewatkan. Nah, akhirnya tahu memang keadaannya. Iya, akhirnya Boim doang tuh yang menemuin mereka. Gitu. Tadi si Yoraisa Makassar udah bikinin bikinin kayak kafe segala macam, dibook segala macam untuk datang segala macam. Jadi ya itu lewat sudah nggak bisa kayak gitu-gitu. Ya itu tapi sehari 2 titik pernah nggak? Pernah. Kalau satu kota kali ya? Pernah satu kota. Mungkin waktu itu pernah juga kayak Tangerang. 3 titik nih. Enggak, Tangerang terus manggungnya di Senayan habis itu kayak gitu. Itu bisa aman tuh di. Iya, masih kejar lah. Kejar banget. Kuncinya di kita karena kita yang mengendalikan kalau pesawat bukan di kita ya. Betul, tapi sekarang sehari 2 masih ambil lah ya kalau memang waktunya bisa ya. Waktunya bisa. Sama nanya si yang nyanyinya. Nanya ya mau dia ya masih kita mau nggak sehari 2. Kalau jadwalnya nggak terlalu mepet sih dia mau aja. Eventnya juga ya. Gitu. Karena kalau main eventnya juga kita misalnya isi eventnya nggak terlalu yang buat Yaya kayaknya gimana banget juga dia kan kayak terlalu dipaksakan lah kalau ambil nggak? Wedding ambil. Justru wedding kalau buat pribadi saya itu sebenarnya paling aman manggung di wedding itu. Sebenarnya paling aman, benar. Secara teknis panggung itu kasarnya nggak ada lawannya lah. Panggung itu buat kita. Alat-alat itu udah buat anak band doang. Durasi jamnya juga sangat amat jelas kan. Iya betul. Gitu. Terus udah gitu gak juga. Gak ada molor-molor tuh kalau wedding. Bener. Jadi sebenarnya paling nyaman sebenarnya main di wedding. Gitu. Tapi kan kalau ngomong wedding biasanya mereka ada home bandnya. Ya masih nggak apa-apa dengan kondisi atau bawa sendiri. Kita tetap bawa sendiri. Itu nggak bisa dikompromikan ya. Jadi 2 stage jadi di 2 stage benar. 2 stage jadinya disiapin. Tapi berarti kalau job-job yang Yaya tanpa home band udah nggak, maksudnya tanpa band sendiri udah acara kalau kecuali yang ada di kayak di syuting di film ya, di film kan sama ADMS sama Andi Rianto misalnya. Itu pasti udah itu kan masih ngobrol karena harus pakai latihan kan ya. Karena sebelumnya ada GR, ada latihan studio. Bahkan ada kadang suka ada workshop dulu sebelumnya gitu. Tapi di luar itu diusahakan sebisa mungkin harus pakai band sendiri. Karena Boim juga nggak mau kalau ada kalau main minus one gitu kecuali acara TV. Di luar TV berarti enggak lah minus one lah ya. Minimal banget akustik. Gitu. Jadi berarti Wira itu dia melekat sekali dengan Yaya sama Boim. Bener kan? Betul. Trisula tuh berarti. Trisula tuh. Bener loh. Padahal pertanyaan gue simpel loh Mas. Apa? Yaya tuh kan banyak lah kita baca mention di Twitter ya. Dari scene pertama sampai scene terakhir cantiknya gak ketolongan, cantik banget di semua scene. Lu sebagai laki-laki pernah merasa anjir kok artis yang gue handle cakep banget ya? Oh iyalah pasti. Dan merasa gue nggak boleh ada perasaan gitu misalnya. Itu dia. Kalau melibatkan perasaan atau baper itu pasti nanti kerjanya juga jadi apa ya? Nggak enak gitu, nggak nyaman gitu. Sekali aku mau nanya berkaitan sama pertanyaan Dipa juga. Lu kan jadi personal manajernya kan, otomatis kan lu kan pasti dekat sekali ya kan, ya dong ngurusin semuanya kan kayak gitu. Nah, bagaimana lu bisa membuat batasan atau healthy boundariesnya biar hubungan kalian juga tetap nyaman dan sustain kayak gimana? Apa ya? Gue sih nggak pernah kan ada. Udah cukup lama 20 tahun kan kayak sih. Gimana? Pasti kan bukan cuman positif, negatif berantem pasti ada juga. Kalau marah juga, kalau untuk marah Raisa tuh jarang sih. Jarang banget marah. Marah tuh paling kalau memang teknis di panggung itu parah banget, misalnya kayak monitornya dia gak enak atau apa. Itu ya dia pernah tuh marah-marah, ini gimana sih itu, tapi gitu udah. Lu kan udah cukup lama ya, betul udah di atas 10 tahun. Nah
lu dari muka dia aja udah berasa nggak dia? Itu gimana? Lu bisa lihatnya dari mana itu misalnya? Iya bener, lihat dari air muka kalau dia udah nggak nyaman atau apa, ya pasti gue kayak kenapa sih segitu gue rasa gitu. Lu udah langsung udah bisa kayak gitu. Kenapa gitu, kayak ada apa yang bisa gue, bisa kayak harus gue lakuin nih, lu mau apa gitu. Nah, kalau udah urusannya soal pribadi atau apa sih aku udah, misalnya urusan keluarga gitu, itu udah batasan lah, udah kayak gitu udah aku nggak tahu apa-apa. Apalagi sekarang udah bantu ada eBay. Sebenarnya kan. Jadi dia ada satu layer lagi ya, betul, yang lebih nempel lagi karena kan personal thing-nya tuh lebih ke eBay nih sekarang. Jadi eBay yang ikut dia terus tuh. Tapi tetap dari aku jadwalnya. Kayak misalnya Bay, nanti si Yaya kayaknya mau ke sini ke segala macam gitu, atau Yaya mau cuti nih, Yaya mau ke mana, keluar ke Bali yang bukan dari manggung ya. Itu dari aku biasanya Yaya kayak gue mau libur dong di sini ya. Ntar aku bilang ke Boim, kayak mau libur nih tanggal sini. Iya. Tanggal sini gitu. Lo ada jadwal apa yang kadang-kadang kan Boim, iya betul. Karena kan Boim suka nggak share di kalender lah kalau karena memang gitu. Belum fix sebenarnya, tapi lagi mau model lah sebenarnya. Sulah bener itu. Jadi akhirnya tapi sebenarnya ini dia di tengah-tengah, dia penyimbangan tuh Wira tuh. Gak boleh miss kan antara apa yang dia sampaikan ke lu harus sampaikan ke Boim, terus Boim menyampaikan, lu harus sampaikan kayak gitu kan. Ini dia. Kalau kayak koordinasi bertiga ya lu Boim itu tuh lu punya grup bertiga gitu? Enggak, grup bertiga nggak ada. Paling grup aku sama Boim yang grup kecil untuk schedulean ada. Tapi kalau grup bertiga sama Raisa sama Boim sih nggak ada. Sama Ibai berempat gitu nggak ada. Nah, paling grup adanya ya aku, Ibai, Boim, dan ada tim lagi. Tapi Yayanya nggak ada di situ. Itu buat ngomongin jadwal. Itu show jadwal apapun kita share di situ. Jadi lu khusus megang Juni kan ada beberapa penyanyi. Lu hanya khusus megang Yaya aja ya. Betul, ya. Sekarang Bernadia nggak di lu berarti ya? Bernadia nggak. Bernadia ada lagi orangnya. Ada bagi-bagi tim lah. Karena kan kadang jadwalnya kalau weekend suka bentrok tuh bareng Bernadia show di mana. Yaya show di mana? Show di mana gitu. Lu kuliah tapi waktu kalau balik ke dulu ya, kuliah beres tapi? Enggak. Boim tuh beres kan? Boim beres, gue doang enggak. Tapi karena udah setengah-tengah kuliah itu gue udah mulai ikut manggung kan. Gitu, terlena lah kasar. Tapi waktu kecil lu pernah mikir kerja di dunia entertainment? Enggak dan jadi personal manager kayak gitu. Apa cita-cita lu dulu? Cita-cita apa ya dulu ya? Enggak ada lagi. Karena kan juga sebenarnya orang tua, ayah ibu aku juga karyawan swasta gitu, kantoran. Jadi kayak ngeliatnya ya udahlah kerja kantoran aja kali ya gitu. Jadi nggak pernah ada cita-cita kayak aduh pengen jadi apa segala macam gitu. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Tapi ketika lu memutuskan jadi apaan sih nih kerjaan road manager, personal manager, mereka komen nggak bokap nyokap lu? Enggak sih. Yang penting ya udah lu benar aja lu benar, lu ngejalaninnya juga seneng atau happy ya udah. Dan ya udah halal juga menghasilkan ya udahlah gitu. Dan apalagi sekarang melihat perjalanan karir Raisa juga bersama lu, pasti dia lebih ya udahlah membanggakan lah akhirnya. Dan juga kan orang tuanya Raisa sama orang tua aku juga ternyata ya lumayan ada ininya lah, circle-nya lah sama-sama di Bandung ya. Oh gitu. Sama keluarga Bandung gitu-gitu, jadi kayak makin dekat lah. Iya. Nggak, gue penasarannya adalah gini, dengan dia lu kan pasti ketika handle Raisa pasti sempat kepikiran bisa kali ya gue kayak jadi Boimnya untuk pindah sebagai ngerjain itu, pernah mikir gitu? Nggak ada sih. Apa yang bikin lu oportunis gitu ya, mau oportunis gitu. Aku mau bikin sendiri aja. Apa yang bikin lu kepikiran kayak gitu? Maksudnya bikin sendiri dengan artis lain? Iya. Oh, gue kira sama Raisa maksudnya jadi. Iya, atau bisa juga, bisa juga dong, karena lu dekat sama. Kita berdua suka sempat pikir. Misalnya gue kan business manager lah kita. Kita punya personal manager masing-masing ya. Kalau tiba-tiba salah satu talent kita sama manajernya cabut, gue harus ikhlas karena memang itu udah siap. Gue ngalamin itu juga gitu. Kamen gue kan udah biasa lah. Biasa kayak gitu. Enggak kalau untuk sama Raisa sih kayaknya sama Raisa dan Boim gitu ya, tiba-tiba menjadi mentekel lah gitu atau apa sih, kayaknya enggak sih, enggak kepikiran. Karena lu sama Boim udah memang karena lu juga teman dekat sih, betul. Bukan yang kayak gua out of nowhere nggak kenal Boim dari awal. Sorry ya, ini bukan maksudnya untuk meninggalkan lu loh,
Ini cuma nanya loh. Cuma sekedar bertanya aja gitu. Kalau lu berpikir untuk jadi manajer sendiri sama artis lain, kepikiran nggak? Pasti lu. Kepikiran sih iya, cuman belum aja ada penawaran yang nawarin lu belum pernah. Belum ada. Belum. Pasti kan kalau biasanya terjadinya kalau lu kan terjadi di backstage kan. Iya. Ada artis lain. Dia kerja nih, oke nih, ditempel Iya, gitu penyanyi kan. lain Mas Vira nggak mau bantuin handle saya aja sekalian. Belum ada. Belum ada. Jadi kalaupun ada juga ya kita lihat aja nanti. Belasan tahun soalnya kan. Udah kuat banget itunya ikatannya. Iya, dulu tuh juga sampai yang aku masih waktu yang lama, sampai kalau ketemu orang di luar yang kenal aku kerja sama Raisa, nanya cuman sama Yaya gitu. Sama Yaya, enggak lah kayak ini gue lagi off gitu, ngapain gue sama Yaya gitu. Sampai segitunya karena dulu selekatnya. Ya. Gitu. Berarti kalau Yaya ada apa-apa juga dia pasti akan banyak ngomong malu. Nah, misalkan dia mau cuti atau nanti dia mau apa gitu, dia selalu ngomong malu. Iya, nah dulu sampai ke Boim gitu. Ya apapun hal lah, mau beli sesimpel beli tiket pesawat segala macam. Oh kayak gitu. Halo. Iya. Gue mau ke ini nih. Cariin dong ya. Cariin dong jamnya yang enak atau apa gitu yang flightnya Berarti kira-kira 24 jam. Lumayan. Senin sampai Minggu 24 jam. Tapi kan ya juga enggak yang tengah malam atau apa enggak sih. Enggak, jadi tapi maksud gua lebih kepada sebagai personal manager itu adalah lu harus standby ya kan karena anytime dia bisa cari lu kan kayak gitu. Iya. Lu kan berarti dari single sampai sekarang udah nikah punya anak gitu. Kalau bini lu bini lu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kerja sama lebih dekat. Enggak kan kamu lebih dekat sama Raisa daripada sama aku. Gak ada rasa jealous ya kayak gitu ya? Enggak, karena kan juga pas gue lagi PDKT atau apa kan pasti gue ajak kerja, gue ikut kerja kan selama masih dalam kota atau mungkin untuk gue ajak sih pasti gue ajak, gue kenalin. Jadi awal di istri lu udah menyadari bahwa lu punya 2 keluarga. Iya kan? Ada satu perempuan lain yang cukup dekat juga sama lu ya. Iya juga kayak gitu loh. Selain ibu dan istri ya. Yang anytime mau jam berapa aja bisa hubungin Ira kayak gitu loh. Ya karena patokannya ada Sandra yang juga nggak boleh cemburu sama Boim. Iya benar. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi istri santai lah ya. Santai. Kerja nggak istri? Dokter gigi. Oh iya, jadi saling mendukung. Karena dia juga mengurus gigi-gigi orang lain. Juga dia bertemu banyak laki-laki. Itu banyak orang jadi ya udahlah. Iya. Gitu. Sampai kapan lu kira-kira akan berpikir gua sampai kapan sih jadi kerjaan ini? Iya sih. Gue juga sempet sih itu kalau kayak lagi bengong atau lagi mau tidur kayak sampai kapan ya gitu. Cuman ya udahlah jalanin aja dulu deh. Karena gitu. lu juga masih nyaman sama kerjaan Betul, ini. Iya. Yang kayak gue tuh masih gue punya road manager yang seneng kerja sama gue karena akhirnya bisa berkeliling Indonesia dari sini. Lu juga mungkin berkeliling Indonesia dan berkeliling dunia mungkin. Iya, dan lu gak usah bayar pakai duit sendiri gitu. Kita ke traveling di kasarnya kan traveling dibayar gitu kan. Paling jauh kemana Maya? Yang jauh kemarin Sydney. Kalau negeri lu ikut juga ya? Iya, kalau show rata-rata ikut. Terus itu tahun lalu baru tuh kita Sydney. Terus kalau Indonesia hampir semuanya lah ya. Hampir sih. Kita tapi untuk sampai daerah Timur, Papua Indonesia sih belum sih. Papua belum. Ambon juga belum. Gitu. Nah lu kalau show yang selain yang tadi di Pananya di Bandung itu ada lagi nggak pernah ada kejadian lain lagi nggak yang apa ya yang pas datang ruang yang tunggunya pengalaman ternyata tidak menyenangkan banget kayak gitu loh. Kejutan banget nih. Kayak gitu loh. Kalau payment udah pasti beres karena gak mungkin harus boleh datang sebelum lunas kan. Iya itu juga kan aku tektokan sama kantor tuh sama yang megang finance lah. Ini acara ini udah lunas atau belum? Udah mungkin berangkat kayak gitu. Atau pernah nggak sampai detik yang harusnya lu udah terima pelunasan ada itu mah ada aja. Berangkat gak itu? Oh karena biasanya itu di Jakarta. Kalau kayak gitu kan ya udah kita udah pasti berangkat aja dulu deh gitu. Kalau di luar kota biasanya Boim nggak pernah mau. Di Jakarta lu berangkat aja padahal kondisi belum lunas. Iya, karena kan ya udah dalam kota gitu. Pasti masih bisa ke handle. Toh akhirnya lunas kan? Iya, itu kira sebelum naik panggung kadang udah lunas ya udah. Tapi lu nggak pernah kan sampai di satu lokasi nggak dijemput kayak gitu, belum pernah lah ya kayak gitu ya. Enggak sih karena kalau jemput kita selalu di luar kota sih. Kalau dalam kota kita datang sendiri. Di luar kota tuh masuk ke belum ada dong kejadian. Waduh jangan sampai sih. Ada ya. Karena kan kita juga selalu pegang nomor ELO-nya sebelum kita take off ya. Sebelum kita terbang kita udah megang kontaknya kan. Aku udah minta kayak bukti hotelnya segala macam. Nomor ya, iya, nomor driver segala aku minta. Jadi nanti aku cross check semua tuh si driver segala macam kayak
Bener kan Pak? Banyak banget loh. Banyak lumayan. Tapi banyak banget loh. Betul. Banyak banget loh lu. Ini kayak kita weekend ini mau ke Makassar, ini aku udah minta-mintain tuh semua ininya. Sabtu ini weekend ini ke Makassar. Jumat ini. Itu jadi kayak udah aku mintain tuh nomor drivernya siapa, terus kayak rundownnya segala gitu-gitu. Udah aku mintain. Mungkin Makassar lebih sering ya sama Raisa ya. Karena makanya kemarin Iboim pernah cerita ya Pertama Raisa kali, Makassar iya. termasuk salah satu yang Pertama cukup kali. besar ya di sana ya. Dan Raisa juga diundang keluar kota tuh pertama kali Makassar. Waktu itu dengan baru single si Serba Salah, aku juga belum ikut tuh. Gitu. Nah lu kalau ke Makassar tuh lebih banyak event-event apa? Misalnya corporate? Iya corporate. Ini besok kita corporate. corporate. Internal, secara internal. Jadi gathering enak gitu. sebenarnya. Betul. Kan bisa sama kayak wedding tuh jelas tuh. Betul. Jam berapa udah pasti harus selesai, gak pergi molor kan kayak gitu kan. Iya. Dan acaranya juga di hotel yang tempat kita nginep. Biasa Jadi nggak kalau perlu weddingnya kayak gitu iya, juga kan. nggak perlu ada perjalanan Iya. dari hotel ke. Iya, Nah, itu ke gue juga venue. harus hitung tuh. Hotel ke venue berapa lama. Oke. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi pas keluar kota biasanya kita sampai Itu kalau gitu pensi kali ya kalau kota kayak gitu ya. Kita sampai aku Raisa udah di kamar. Biasanya aku sama si Bung Dino. Oke. Berdua tuh. Kita ngecek venue-nya. Make sure venue karena tunggu semua ya. betul, Lu karena udah duluan jalan. ya, karena biasanya anak band sama produksi sama venture tuh flightnya kan lebih pagi kan. Malah mereka udah duluan ya, udah nyiapin alat-alat segala macam ya. kan. Nah biasanya aku kalau emang jamnya masih ketemu, kadang mah ketemu sama mereka. Cuma kalau enggak mereka udah balik kita baru. Bandnya berapa orang? Band tuh formatnya ada berapa? 6 masalah. Backing 3. Gitar, bass, keyboard, drum, sequencer 8 berarti. 8 itu enggak 8 plus 3 backing vokal. Iya. Iya. Berarti 11 ya? 5 plus 3. Oh, 5 plus 3. 5 plus 3. 5 plus 3. section ya. 5 itu punya kru satu-satu. Iya, rhythm section. Iya. Backing sama mic Yaya tuh iya benar. Sebenarnya nggak banyak loh. 8 itu aman loh. Memang harus segitu. Maksudnya cukup Untuk ini. band ya. Untuk band segitu nggak banyak. Tadi soal riders ya. Lu bedain gak sih misalnya contoh corporate sama pensi deh misalnya. Kadang-kadang nih. Kita kirimnya samain aja. sama aja sebenarnya. Kecuali dia nego misalnya mau boleh itu, nggak itu yang juga ininya. negotiable kan sebenarnya. Kalau mereka mau diganti nego, nih. betul. Itu nego sama lo atau sama Boim? Biasanya mau boim dulu awalnya. Kalau misalnya mau boimnya kadang di approve ya udah kita kan dijalanin Iya, aja. kita jalanin aja. Karena mungkin banget nego riders di lokasi sama lu karena Iya. udah di lokasi kan urusannya. Biasanya yang dibedain itu sebenarnya festival. Kalau festival gimana? Festival justru Karena festival kadang ruang tunggu nggak bisa sendiri. betul. Iya kan suka bareng sama yang lain. Hampir tidak ada riders backstage tuh hampir tidak ada. Hospitality-nya harus nggak ada ya. Karena itu kan come and go kan saat Iya. perform, cabut lagi. Cabut kita cuma dikasih waktu mungkin 30 menit atau berapa menit gitu. Udah habis itu kita harus cabut dari Betul. tenda itu karena nanti tenda itu akan dipakai untuk yang Jadi kalau gitu ya nggak masalah berbaur sama yang lain apa segala macam. iya kita karena aman kan ya. sebenarnya nggak kalau berarti itu green room biasanya Iya, kita green pakainya. room, iya. Ya udah itu pakai kupon makan gitu. Iya, gitu. Ya udah paling ya udah. Apalagi cek soundnya bisa cuman sejam sebelum ada yang begitu kan. Ketika Jadi cek line doang. cek line doang. Yang cuma road manager sama ini aja Iya, cek sound kan. masih. Ya tinggal perform aja kan. Betul. Itu kalau jamnya memang memungkinkan untuk kayak cek sound ya pasti minta cek sound. Oh, tetap ya? Selalu ya mau. Kayak kemarin yang kita Bali tuh iya, yang iya. Joyland kan. Iya, iya. Ya karena jamnya sepi, maksudnya di panggungnya juga sepi segala dia macam mau, nggak banyak. mau ya? Dia emang seneng, emang suka untuk monitornya dia kan biar aman kan. Jadi iya. dia bela-belain pasti akan mau cek sound. Apalagi kalau udah lama nggak manggung nih. Udah ada jeda lama. Either sebelumnya kita ada latihan, nanti pasti juga tetap ngodong gue di panggung ngecek. Tapi kalau acara wedding atau apa corporate JR udah nggak ikutan lah ya, udah pasti udah. Kadang ikut, kadang kan suka ada ini request lagu. Oh iya. Si pengantin minta lagu apa? Oh iya, itu latihan ya tuh. udah kita cobain pada saat JR. Apalagi lebih private lagi sebenarnya wedding. Iya. Paling yang vendor-vendor lagi masih pada kerja. Kan sekarang di wedding itu kan ada lagi tren tuh kan saweran kayak gitu kan. Biasa suka kadang ini nggak sih Ada kalau di kayak luar kota, di luar kota kadang ada kan? aja Ada sih yang yang gitu ngasih ya? ke. Iya kan kayak gitu kan. Diambil aja udah mau ngomong ambil aja lah ya. Habis pagi lah buat kru nanti ya. Ada itu sih Iya ada loh, itu aja. kayaknya mereka tuh berlomba-lomba tuh ngasih kayak gitu kan, kayak gitu. Sawer minta tambah satu lagu. Bisa gitu. Kalau di film kan waktu cek sound gue inget Yaya sempat bawa Zalina. Iya.
itu kan urusannya juga di lu tuh. Betul. Wah, membawa anggota keluarga. Iya. Gue mau bawa Neng nih, kan dipanggil Neng. Iya. Gue mau Neng, oh yaudah gue langsung kasih tau Bung Dino. Iya, harus nyiapin semua segala kan. macem. Terus gue juga ngecek gue kasih tau venue di venue gimana. Nih ya mau bawa Zawi nih gitu. Oh yaudah ntar gue bikin, gue kasih tau deh panitia untuk tidak merekam atau segala macam buat. Belum kalau mereka minta foto. Betul. Kan, itu impactnya banyak tuh kalau udah bawa ya. Betul, karena kalau misalnya kayak gitu kan kita juga jadi jagainnya ekstra, jadi ya kan lumayan lah. Iya. Karena ya kalau anaknya rewel si yayanya kan juga kena jadi impact ya. betul, mental ya, jadi iya, ngurusin jadi, juga. Betul, jadi kurang ini kan. Jadi dia kalau gue lihat si Wira itu adalah dia tuh salah satu sosok sentral tuh untuk biar mata biar mata rantai ini semuanya berjalan dengan baik nih kalau menurut gue. Iya kan? Karena bawa kayak tadi bawa Zawi, berarti bawa mbaknya. Bawa mbaknya. Iya kan tantenya itu si Nelly itu. Atau tantenya. Dengan tantenya dibawa berarti ruangannya udah pasti aman belum? Harus cek itu kan. Kalau dulu kan waktu Yaya masih menyusui Zawi, bawa sendiri selalu dibawa. Setiap kali show. Iya. Pernah ke Amerika kalau nggak salah. Iya betul. Boim yang jadi mbaknya. Iya, sampai dia takut dikira nyulik kan. Gue inget tuh cerita Boy membawa kan. Karena ya gue ngeri banget nih Boy bilang anaknya nangis gue dianggap penculik nih gitu. Bentuknya nggak sama ya. Bentuknya nggak sama. Di Amerika lagi kan. Gitu. Pernah nggak tapi nggak ada yang nemenin Zawi, nggak ada orang tuanya berarti kan? Lu. Oh, paling bareng sama Ibai gue tandeman kan. Oh iya. Jadi kan tapi lu berdua lah betul, jagain. Iya udah, ibu dua aja udah. Lu sama Ibai udah akrab sama Zawi lah ya. Iya, jadi udah kenal kan. Udah tahu lah. Karena dari bayi kan ikut segala macam Zawi kan. Jadi syuting iklan pun ikut. Syuting iklan dulu ikut waktu lagi masih. Jadi sampai aku kasih tau ke PH itu, jangan lupa syutingnya di break ya karena masih ada jam menyusui. Ya harus nyusuin dulu atau ya harus pumping kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba ini berarti lu semua udah harus nyiapinnya ridersnya tuh waktu itu kalau pas sempat itu menyusui minta ini ruang menyusui kulkas. Kulkas buat Kalau untuk ruang menyusui kan sebenarnya di ruangan ya udah kita tinggal kalau yang mau pumping ya kita keluar gitu. Sedangkan kalau syuting kan paling aku masih orang brand manager si Putra tuh yang udah jalan ke itu. Lu syuting iklan ngasih batas waktu berapa lama? Sebenarnya toleransi 10 jam. 10 jam include persiapan make up. Tapi ya paling semor-mornya 12 jam lah. Maksimal ya, enggak mau lebih dari itu ya. Lebih dari itu kadang kita bilangnya kena penalti nih gitu. Iya benar. Biasa mikir tuh. Biasa mikir langsung cepet-cepet tuh. Iya. Ya udah. Langsung next gitu. Iya benar. Kalau waktu ya hamil gitu misalnya, itu kan masih show mungkin dikurangin. Ada tapi mulai hamil kebesar pasti mulai dikurangin. Pas hamil tuh gue lagi nggak ada. Nah itu lu nggak ada, lu lagi nggak ada. Gue pas balik kan pas Zawi setelah lahir. Jadi ya mau pas banget ya, lu berarti tidak merasakan hamil dan Zawi ya off lah. Ya betul. Itu lu pindah dulu. Iya betul. Pas banget ya Anda offnya memang pas lagi. Nah, gimana caranya bisa balik lagi? Off ya? Oh itu Boy tiba-tiba ngajakin lagi. Gue pikir mau ngajak nongkrong biasa kan. Gue kira ada anak-anak lain juga, misalnya teman-teman gue lain lah. Lu berapa tahun lu pergi? Baru balik kan 4 tahunan lah. Baru balik 2019 soalnya. Jadi lu sempat pergi 2015 2019. Iya. Hiatus ada ya. Hiatus dari Yaya. Tapi sama yang lain. Ya itu sempat di locker Marengo. Iya. Oke. Itu. Terus akhirnya Boy ngajak lu balik lagi. Iya kayak yaudah ketemu ngobrol. Terus gue sampai, ya bukannya cuti lahiran gue bilang gitu kan. Soalnya gue dateng konser yang mau hiatus itu kan bikin konser di Senayan City. Ada tuh dia bikin yang mau Farmata itu namanya. Gue datang sebagai penonton. Ketemu itu sama Yayanya? Ketemu cuman sebentar doang di backstage pas terakhir. Tapi itu kan udah jauh dari setelah kawinan Boim. Iya. Oh iya, kejadian di kawinan Boim. Enggak ada yang tahu, itu hanya cerita di belakang layar. Ya udah abis itu gue yakin nih mending kan ya gue pikir bakalan lama cutinya. Terus Boim langsung buka lagi di kalender nih. Gue udah ada bulan sekian, jadi kayak cuman habis setelah lahiran tuh cuman 2 bulan jedanya. Karena dia udah pusing sendirian ya kayaknya. Tapi apa yang bikin lu mau balik lagi? Ya terus gue
kata Boim kayaknya ya mau kerjanya tuh diajaknya sama lu doang ya, maksudnya namanya cuma nama lu digebrek-gebreknya tuh ya udah sama lu nih gitu. Dia udah ngerti gimana caranya. 4 tahun gak ada lu, ada orang lain berarti? Ada sempat si itu voter. Voter ya. Voter. Yang ganti. Iya voter ya. Dari Andin kan dia. Iya. Dari Andin dari Luna Maya kalau nggak salah. Iya. Gitu. Oke. Memang gak bisa kalian hati dengan kata lain. Nah abis itu jalan hampir setahun, Ibai masuk 2020 berarti. Enggak 2019 akhir lah. Menuju pandemi malah Ibai datang. Ibai masuk. Cuma ketolong banget. Ada pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Ibai udah masuk, cuman Ibai deket banget tempat tinggalnya sama Yaya. Jadi dia bisa jalan kaki untuk ngejar-ngejar bikin konten yang cuman pakai handphone atau apapun lah seadanya yang bisa dia. Karena kita briefnya juga pakai online kita. Baik gini ketemu ya betul. Jadi itu sama ya sama Ibai ya, lu balik lagi tuh malah pandemi habis itu ya, lama ya. 2020 soalnya Maret kan. Nah itu juga salah satu panggungan yang sebelum pandemi yang Yaya nggak jadi berangkat di Medan tuh. Yaya sakit. Itu juga baru pertama kali Raisa nggak jadi. Padahal udah iklan udah naik. Udah untungnya acaranya festival. Jadi maksudnya rame bintang tamunya. Ada gue tuh ada Kahitna, ada Judika. Itu aman kalau itu ya. Yaya sampai bilang, ini gue show-nya sama siapa aja. Kalau gue sendiri doang, gue paksain dia berangkat. Kalau misalnya ternyata ada bintang tamu lain, ya udahlah kata dia gitu. Akhirnya bikin kayak video permintaan maaf gitu. Permintaan maaf. Ya gue tetap Boim berangkat. Gue fansnya Boim tetap berangkat ke Medan. Emang Matal ini Hamin mepet. Hamin 1 masalah. Berangkat ke Medan dalam rangka? Ya minta maaf ke atas panggung kita. Langsung. Gitu. Plus nayangin si video ya bikin gitu. Iya. Karena tiket-tiket gue sebenarnya udah dibeliin sama mereka kan. Kalau kayak gitu kondisinya secara teknis itu gimana dari band membalikan karena kan dari saya. Kalau yang soal administrasi gitu itu urusan Boim ya. Karena itu paling kayaknya karena atau mungkin setahu gue dialihin ke next event atau dibalikin next event. Jadi si yang IO-nya itu bikin event lagi di berikutnya atau di tanggal berikutnya lagi ibaratnya. Gitu. Jadi kayak seluk beluk ya begini ya, suka duka ya. Karena ya benar-benar DBD gitu, jadi nggak bisa berangkat gitu. Jadi lu masuk akhirnya menghandle si show GBK yang besar itu dimulai kan itu semua ya. Betul, karena tadinya kan mau bikin juga di 2020 itu kan. Awalnya di awal kan. Betul. 20 pindah ke 2021, 2022, akhirnya 2023 kejadian itu yang bikin handphone gue panas banget. Kalender invitationnya nggak berhenti. Banyak banget jadwalnya sebelum menuju ke konsernya. Menuju GBK itu lu tetap menjadi personal manager Raisa atau ada tambahan yang dibebankan ke lu? Enggak, karena kan tapi jadwalnya tetap intensitasnya jadi lebih tinggi. Ya tiap hari harus ada dan ini olahraga segala macam. Lu harus ingetin segala macam kan. Sebenarnya kalau ingetin sih enggak, cuman invite ke kalender dia juga kan. Padahal sampai sekarang juga day to day-nya lu pegang jadwalnya. Iya, itu menjaga stamina dan lain-lain kan itu luar biasa ya. Ada les vokal ya. Waktu itu kan. Jadi banyak banget jadwalnya sampai pusing. Tiba-tiba ada meeting sama si A, si B gitu-gitu. Boy, gue harus ini nih ajak Yaya nih meeting. Wah, gue bilang kan ada ini gini. Ya udah selipin, wah itu sudah gue harus cari cara tuh gimana. Oke. Belum fitting baju. Karena kan si stylistnya juga ngonteknya ke gue. Astekat. Gua, benar, astekat kan harus kayak Wir gue harus saya ajak fitting nih ke desainer ini. Lokasi di sini. Ya udah itu gue harus pikirin itu. Termasuk yang Zalina sakit. Itu lumayan. Zalina sakit itu gue ada event. Itu kan jadi secara di video tuh Mas yang di live itu kan di depannya sebenarnya dia tuh. Lu dan Iba ya? Lu Iba yang sama Astekat ya ada di situ ya kalau nggak salah ya? Iya, karena kan itu ada event kita, ada event launching. Dan event launchingnya setelah itu tuh harusnya ya ngecek panggung, ngecek panggung GBK untuk pertama kalinya. Itu yang di cancel dan akhirnya ya harus ke rumah sakit. Iya, karena ya tadinya kayak gue tetap mau balik lagi. Jadi dia mau ke rumah sakit, abis itu mau balik lagi ke GBK. Gue ya udah gue bilang kalau mau balik lagi ya tapi gue bilang gue standby sih gue bilang karena kita semua dinepin di hotel dekat Senayan jadi
whenever lu mau balik lagi ya gue akan bisa sih gue bilang. Ternyata tapi gue bilang gue saja sih nggak usah, gue bilang udah istirahat aja besok aja. Tapi anak-anak band udah keburu datang soalnya kan. Anak band ya udah ntar gue bilang ke anak band. That's why itu jadi kepotong satu kali yang harusnya ngelihat GBK ya. Itu gitu. Oke, tapi akhirnya terbayar dengan 42.000 orang datang dengan kejadian semua gitu. Ya orang udah pada nonton lah di Harta Tahta Raisa. Jadi Wir, apa yang akan lu kejar beberapa tahun ke depan? Apakah yaudah pokoknya gue masih bertahan sama Yaya aja, atau lu punya mimpi yang belum kesampaian gitu? Apa ya? Mimpi nggak ada sih gue. Ya udah jalanin ini aja udah. Ya semoga siapa tahu nanti keluar ya ada mimpi yang ternyata belum kesampaian. Sambil berjalan dengan ngelihat Harta Tahta Raisa gitu, siapa tahu akhirnya kayaknya ternyata gue suka deh di bidang film. Iya, nggak pernah tahu kan. Itu tuh di depan kamera ya. Iya, siapa tahu kan ya. Wira, thank you banget. Makasih banyak banget sudah bercerita dengan panjang lebar tadi. Kita jadi tahu juga beberapa hal di belakang banyak sekali insight food yang bisa didapatkan. Betul. Thank you teman-teman yang udah nonton episode 165. Terima kasih. Terima kasih seluruh kru yang bertugas. Wira sekali lagi terima kasih. Lancar-lancar buat karyanya, lancar-lancar sama Yaya. Semoga kita bisa berkolaborasi di event selanjutnya. Atau project selanjutnya. Harus lah. Teman-teman terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode ke 166. Thank you.